pencawapresan nama kan banyak, 10. Ada Pak AHY, sudah masuk namanya. Puan Maharani menyampaikan bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Kami dialog tentang sistem pemilu dan juga rencana pertemuan antara Mbak Puan Maharani dengan Mas AHY. Nah, kalaupun misalnya ada upaya menggoda, Nasdem sendiri berkeyakinan bahwa Demokrat akan tetap konsisten itu ada dalam koalisi Persatuan dan Perubahan. PDI Perjuangan dan Partai Demokrat memastikan pertemuan antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono telah dijadwalkan. Pertemuan dilakukan di tengah memanasnya hubungan dan saling silang pendapat antara Partai Nasdem dan Demokrat. Dua partai ini terlibat perselisihan terkait soal bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Kedekatan Demokrat dan PDI Perjuangan dianggap bisa mengganggu keutuhan koalisi perubahan untuk persatuan. Meski selama ini terkesan berseberangan, bukan tak mungkin Demokrat dan PDI Perjuangan akhirnya bergandengan tangan. Karena koalisi tak selalu melulu tentang visi dan misi, namun juga bisa karena kesamaan kepentingan. Benarkah PDI Perjuangan tengah menggoyang koalisi perubahan? Dan mungkinkah koalisi antara PDI Perjuangan dan Demokrat bisa terrealisasi? Lalu bagaimana nasib pencapresan Anies Baswedan jika Demokrat hengkang dari koalisi perubahan dan persatuan? Inilah Satu Media Forum, manuver Puan goyang koalisi perubahan dalam tanda tanya. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik. Bagayung bersambut, pertemuan PDIP dan Demokrat pun berlanjut, membahas strategi hingga koalisi, hingga memunculkan spekulasi mungkinkah Demokrat pindah haluan usai lebih dari 1 dekade saling berseberangan. Apalagi pertemuan Puan Maharani dan AHY telah dijadwalkan. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespons ajakan dari Mbak Puan atau PDIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. PKS dan Partai Nasdem memberikan tanggapan berbeda atas rencana pertemuan AHY dan Puan. Kan pilihan pilpres boleh beda, pengusungnya boleh beda, tetapi kan bukan berarti harus berpecah belah. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan. Ya karena faktor antitesa Pak Jokowi, ya, tidak mungkin bergabung. Kenapa hal itu sekarang dilanggar? PDI Perjuangan berkilah, silaturahmi persahabatan antara partai politik sahih dilakukan karena belum ada kesepakatan. PDI Perjuangan itu juga merangkul, ya sambil menunggu. Toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun. Di sisi lain, Partai Nasdem dan Partai Demokrat saling silang pendapat perihal kata sepakat untuk nama bakal pendamping Anies Baswedan. Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Sebetulnya di sini kami tidak pernah memaksakan siapapun, nggak pernah. Rencana pertemuan Puan dan AHY jadi sorotan, bukan sekedar potensi Demokrat berubah haluan, tapi ancaman koalisi perubahan untuk persatuan bisa bubar jalan karena tak cukup suara dukungan. Hingga memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa PDIP merangkul banyak dukungan, termasuk dari partai yang kerap berseberangan?
Panggung depan politik Indonesia begitu ramai, ada godaan, ada rayuan politik sampai kemudian rencana pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono memicu banyak spekulasi. Apakah betul manuver Puan bakal menggoyang koalisi perubahan adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio sejumlah narasumber. Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Malam Pak Syarif Hasan. Malam. Di sebelah kanan saya ada Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam. Mas Jarod. Di sebelah kiri saya ada Saan Mustafa, Ketua DPP Partai Nasdem. Malam, Bang Saan. Dan ada Mas Ahmad Khoirul Umam, pengamat politik. Malam, Mas Umam. Kita akan mulai dari Mas Jarod. Mas Jarod, pertemuan AHY Puan jadi? Infonya jadi. Kapan? Wah, ini masih nunggu. Nunggu hari baik? Bukan, nunggu kesesuaian waktu lah antara kedua beliau ini. Jadi waktu itu bisa menggagalkan pertemuan atau bisa memastikan pertemuan berjadi? Waktu itu bisa memastikan pertemuan terjadi. Bisa memastikan? Bisa memastikan. Inisiatif memang dari Mbak Puan? Begini ya, Mas Budiman ya, PDI Perjuangan itu jelas ya, adalah partai nasionalis Soekarnois. Ideologinya Pancasila, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, dengan dijiwai semangat pidato Bung Karno 1 Juni. Gitu. Oke. Apa esensinya yang disampaikan? Esensinya adalah kalau untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, untuk kesinambungan pembangunan, maka PDI Perjuangan akan membangun komunikasi. Oke, kepentingan bangsa dan negara apa sampai kemudian Mbak Puan dan Mas Ahaye harus ketemu? Begini, untuk bisa membangun bangsa yang besar ini tentu harus ada kerjasama. Kerjasama antar partai politik, kerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, salah satunya dengan kerjasama dengan Partai Demokrat. Jadi jangan kemudian diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. Apa itu? Misalnya untuk misalkan menarik misalkannya Pak AHY ya dari poros yang sekarang dibangun. Kami punya etika politik. Jadi kami tidak akan masuk dalam otonomi masing-masing partai politik. Tapi artinya PDI Perjuangan akan mengajak Partai Demokrat dalam kerjasama politik? Ya, kerjasama politik itu macam-macam bentuknya. Ya kan? Maka perlu ada dialog, ada komunikasi. Kepentingan yang utama kan masa depan bangsa kita seperti apa. Kesinambungan pembangunan kita seperti apa. Dan ya ingat Mas Budiman bahwa di DPR hubungan kita antar fraksi baik. Sangat baik, sangat baik. Ya, mungkin bisa berbeda antara kami yang ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi dengan yang di luar pemerintahan Pak Jokowi. Ini ada Pak Syarif Hasan, ada dari teman-teman PKS. Tapi ketika masuk di gedung DPR kita satu ya. Kenapa? Yang dipentingkan itu adalah bagaimana ya pembangunan di Indonesia ini bisa diperkuat dan bagaimana posisi bangsa Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap. Baik. Nah, gitu loh. Pak Syarif Hasan, saya ingin tanya, ini gimana Pak Partai Demokrat menanggapi rencana pertemuan dari Mbak Puan Maharani dan Mas Ahaye? Saya ingin sampaikan dulu bahwa sebenarnya komunikasi Partai Demokrat dengan PDIP itu sudah berlangsung cukup lama. Pada saat pemerintahan Pak SBY, itu komunikasi dengan PDIP itu sangat intens. Bahkan keberhasilan Pak Taufik Kemas sebagai Ketua MPR juga didukung oleh Demokrat. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya terjadi dan 2014 kemarin ini sedikit tidak ada terjadi pertemuan. Dan kami bergembira karena sekarang generasi muda pemimpin kami, Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye dan Mbak Puan di PDIP sekarang bertemu. Ya, berarti apa? Komunikasi yang tadinya hilang sekarang bertemu lagi. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Nah, saya gembira, sangat senang sekali karena dengan demikian kalau berkomunikasi ini kita akan bisa berbicara apalagi kontestasi nanti 2024. Tentu mereka akan berbicara tentang masa depan Indonesia yang lebih besar. Membicarakan tentang bagaimana membangun Indonesia ini lebih sejahtera. Rakyat menginginkan itu. Dan termasuk juga gini Pak Syarif, Demokrat
terbuka untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan? Sangat terbuka, sangat terbuka. Termasuk dalam koalisi pencalonan presiden? Oh, itu kita belum tahu nih hasilnya apa. Tapi kalaupun terjadi oke. Tetapi yang jelas apapun hasilnya yang mereka lakukan itu kan demi untuk kepentingan bangsa dan pasti Demokrat memberikan apresiasi yang tinggi. Oke, apresiasi. Kang Saan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Ini apa yang Anda baca nih, godaan dari Mbak Puan kepada AHY atau seperti apa Nasdem membacanya? Ya, pertama soal komunikasi ya. Komunikasi, pertemuan politik itu hal yang biasa dan wajar saja. Biasa dan wajar. Termasuk rencana ya. Ini belum pertemuan, baru rencana. Rencana pertemuan aja udah ribut ya. Udah gaduh ya, bagus. Hype-nya tinggi ya. Ya, baru rencana kan. Jadi belum terjadi. Ada nggak yakin nggak terjadi? Ya, saya berharap terjadi lah. Oh, saya terjadi, oke. Jadi penting, kenapa? Karena kita punya agenda terdekat ini kan pemilu. Bagaimana kita bisa menciptakan pemilu yang damai, sejuk, tidak ada ekses seperti 2 pemilu yang lalu, polarisasi dan sebagainya. Maka komunikasi menjadi penting. Tapi menurut saya tidak cukup hanya di level Ibu Puan sama Mas AHY. Harus ada lagi Ibu Mega dengan Pak SBY. Oh, jadi Anda baca apa? Itu penting kan? Antara pertemuan Mbak Puan dan AHY dan Ibu Mega dan Enggak, PSBY. kalau misalnya ada yang belum tuntas itu relasi kedua pemimpin bangsa itu atau gimana? Ya, kalau misalnya 2 itu bisa ketemu antara Pak SBY dengan Ibu Mega akan menjadi lebih bangsa baik. Ini bukan lebih baik, bangsa ini akan menjadi lebih tentram lagi. Lebih tentram. Jadi yang dicari oleh itu adalah ketentraman menurut bacaan Nasdem. Kan untuk ini kan kepentingan bangsa ke depan. Bangsa ke depan atau koalisi sebetulnya? Enggak, itu dulu pertemuan dulu kan. Pertemuan dulu. Ini pertemuan dulu. Nah, yang kedua kan kita bicara soal koalisi. Kan? Terus? Jadi sekali lagi buat Nasdem justru kita mendorong ya pertemuan antar partai seperti Nasdem juga ketemu dengan Gerindra, ketemu Mbak Puan juga kan sempat ke Nasdem Tower kan itu loh kan, ketemu dengan Golkar. Menurut saya di tengah suasana politik yang dinamis menjelang pemilu dan sebagainya, pertemuan berbagai pimpinan partai itu menjadi penting. Baik, tapi kalau saya baca komentar-komentar Bangsaan kan Anda menangkap kecurigaan ya, gitu. Pertama kan pertanyaan gini, kan menurut saya gini, pertanyaan sederhananya gini lah. Kenapa sih misalnya baru 4 bulan menjelang daftar ke KPU? Oh, baru 4 bulan. Emang kenapa? Ya kan ini, itu satu hal. Yang sebelumnya kan diawali dengan ini ada Mas Jarod ya, diawali dengan statement-statement dari elit PDIP, sekjen lah ya, sekjen PDIP kan selalu mencapai. Orang kan berpikir 4 bulan udah mau pemilu. Terus kenapa? Agendanya, pasti dalam konteks bukan dalam semata-mata kepentingan strategis ke depannya, tapi ada hal yang lebih taktis lah kan. Taktis misalnya, udah dijelaskan tadi Mbak Puan udah ngomong bahwa Mas AHY masuk dalam radar. Cawapres. Jadi kan? dirayu gitu ya. Ini kan penting kan, itu kan artinya gini loh. Yang namanya pertemuan itu adalah sebagai tindak lanjut dari statementnya Mbak Puan bahwa Mas AHY itu masuk dalam radar Cawapres kan. Ya tapi kan Mas Anies juga bicara Mbak Puan juga bisa juga Anies Puan. Itu kan nggak keluar dari Mbak Puan. Ya nggak keluar. Ya kan, itu kan nggak keluar dari Mbak Puan. Beda kan kalau ini kan keluarnya dari Mbak Puan kan itu ya. Maka penting untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah keseriusan. Oke, gimana Mas Budiman? Begini loh, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan itu apa salah? Bahwa sekarang ini kan banyak bakal calon wakil presiden. Itu enggak? Salah satunya Mas AHY. Mas AHY itu dilihat dari hasil surveinya juga lumayan bagus ya. Jadi disebut juga begitu ya. Mau ditarik juga memang serius. Artinya Ganjar AHY gitu. Bukan begitu, jangan kemudian diturunkan gitu. Kita belum sampai itu, dialog aja belum. Komunikasi aja belum. Terus pertanyaan saya, apakah kalau PD Perjuangan berkomunikasi, Mbak Puan berkomunikasi dengan Pak AHY, ya Mas AHY, apa nggak boleh? Kan boleh juga. Kan Mbak Puan selalu sampaikan bahwa untuk membangun bangsa kita ini tidak bisa sendiri-sendiri. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ini harus bergotong royong. Inilah esensi dari Pancasila. Baik. Memang yang jadi pertanyaan adalah pertemuan antara AHY Puan ini betul-betul untuk kepentingan bangsa atau kepentingan yang lebih taktis? Kita bahas setelah jeda berikut ini.
pendukung PDI ini adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagai bentuk ya kamuflase politik. Rakyat apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Oke, Mas Aan, Sekjen 23 Juni 2022 mengatakan nggak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat. Sekarang agak berubah posisinya menurut Anda? Iya, kan memang statement tadi satu ya, nggak mudah. Yang kedua kan ada yang lebih tegas lagi. Bisa bekerja sama dengan partai apapun, kecuali dengan Demokrat dan PKS kan. Gitu loh. Kan jelas kalau dengan Demokrat lebih ke politis, kan. Kalau dengan PKS mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya ideologis. Kan. Nah, tiba-tiba dalam rentang waktu yang sekian panjang menjelang ke pemilu, tiba-tiba ini berubah haluan kan? Berubah haluan dengan cara berinisiasi untuk ketemu dengan Ketua Umum Demokrat. Mas AHY. Walaupun itu hak masing-masing partai kan, dan tentu sebagai fungsionalis partai di luar dua partai itu menghargai itu dan tidak ingin sambil bertanya-tanya gitu. Iya, menghargai dan tidak mau ikut campur. Kan? Tapi kita kan dua partai Demokrat kan sudah membangun koalisi. Dan sudah ada piagam. Piagam kesepakatan. Dengan berbagai butir macam-macam. Yang belum disepakati itu kan cuma satu hal saja. Bacawa pres. Itu soal calon wakil presiden kan. Gitu kan. Nah, tapi nggak terancam kan? Sampai hari ini sih merasa nggak terancam. Tenang aja lah ya. Karena saya yakin Demokrat akan konsisten. Konsisten pada piagam itu. Oke, baik Mas Umam. Ini gimana Anda lihat tontonan panggung depan sekarang dan panggung depan dulu yang berubah, apa yang Anda baca sebetulnya? Yang saya baca dari respon Kang Saan, ada sikap legowo di sana, tapi terselip ada rasa, tapi ada terselip rasa cemburu yang kemudian begitu vulgar bisa terlihat. Legowo tapi cemburu. Tapi terlepas dari itu, Mas Budiman, bahwa kemudian agenda pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY, saya pikir ini tontonan yang sangat positif dalam konteks pematangan demokrasi. Ini adalah etalase politik rekonsiliasi yang tidak mudah kita temukan, dan itu sudah 20 tahun, hampir 20 tahun terjadi, dan ini kemudian bisa menjadi antitesa bagi apa yang disebut dengan politik dendam, politik kebencian, baper dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, saya melihat ada ketika kemudian PDIP mengubah 180 derajat strategi politiknya, maka ada sense of urgency di sana. Dan saya berkeyakinan betul yang dilakukan oleh Mbak Puan, Mas Jarod dan teman-teman, ini tentu atas sepengetahuan Bu Mega. Ini bukan atas... Urgensinya apa? Urgensinya tentu ada beberapa hal yang kita baca. Pertama, terkait dengan fenomena di mana tren elektabilitas Pak Prabowo mengalami konsolidasi yang cukup signifikan. Bukan hanya dalam konteks mempertahankan basis pemilih loyal dia di 2019, tetapi juga mengambil ceruk basis pemilih loyal dari Pak Jokowi. Dan itu adalah sebuah ancaman cukup serius. Bagi PDIP. Karena bagaimanapun juga itu akan berpengaruh terhadap elektoral Pak Ganjar sebagai capres PDIP. Kemudian di saat yang sama, kita tidak melihat ini sebagai sebuah bentuk pola negosiasi pada tahap awal. Tetapi bisa kita lihat sebagai bagian dari investasi politik, terutama ketika betul kalau misalnya kemudian nanti 3 pasangan capres-cawapres, maka kemudian akan ada putaran kedua. Putaran kedua itulah basis kekuatan yang menjadi swing power itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Di level itu saya pikir Demokrat memiliki kekuatan cukup signifikan untuk diperhitungkan oleh PDIP. Baik Mas Umam, Mas Jarod, ini juga PDIP juga cemas juga, khawatir juga dengan tren elektabilitas dari Pak Prabowo meningkat dan kemudian mengajak Demokrat. Gimana? Enggak juga. Enggak juga. Sekarang ini Mas Ganjar posisinya itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Jadi kita tidak hanya berpikir itu ya. Tidak berpikir elektabilitas ya. Tidak berpikir itu, tapi kita berpikir
bagaimana bangun bangsa kita ini harus bersama-sama, gotong royong. Itu yang selalu disampaikan oleh Mbak Puan ya. Tapi bahwa berubah haluan politik dari dulu yang Mas Hasto katakan dengan sekarang? Mbak Hasto kan sampaikan bahwa tidak mudah memang. Tidak mudah? Tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu? Ya. Oh, Nah, ini adalah satu inisiatif yang baik. Bahkan Mas Hasto sudah menyampaikan ya, itu Saudi Arabia sama Iran, Sunni sama Syiah aja susah sekali ketemu ya. Oke. Ketemu kan gitu ya. Ini bagus ya untuk bisa bangun dialog yang produktif ya antar anak-anak muda. Oke, jadi setelah Dan kemudian jadi kemudian- Mbak Puan dan Mas Ahy sebagai perantara gitu sebelum pertemuan Bu Mega dengan Pak SBY. Begini, Mbak Puan ini kan ketua DPP partai. Oke. Ketua DPR RI. Oke. Ya, punya pengalaman politik yang sangat panjang, yang digembleng ya mulai sejak SMA sampai sekarang. Dan ingat bahwa Mbak Puan itu diberikan tugas oleh Ketua Umum, oleh Ibu Mega untuk membangun komunikasi. Dengan siapapun? Dengan partai-partai politik, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dan beliau sudah lakukan itu. Termasuk sudah juga berkunjung ke Nasdem. Oke. Ya. Nah, ini mau ketemu sama Mas Ahy. Dan kita terima kasih respon dari Partai Demokrat itu welcome juga. Yang menyambut gembira juga. Artinya kalau untuk dalam bisa pertemuan berikutnya nanti kemungkinan Bu Mega dengan Pak SBY. Ibu Mega sudah memberikan penugasan dan Mbak Puan ini adalah ketua tim pemenangan Pileg dan Pilpres. Oke. Mbak Puan itu berpengalaman menjadi ketua tim pemenangan sejak Mas Ganjar di Jawa Tengah. Sampai dengan Pak Jokowi 2014-2019. Nah, sekarang itu kewenangan daripada Mbak Puan. Oke. Sehingga untuk tahap berikutnya tergantung kepada bagaimana dialog antara Pertemuan Mbak Puan dan Mas dengan Ahy. Mas Ahy. Oke. Tapi jangan sampai kerjasama politik ini dimaknai secara sempit. Bukankah keutamaan politik, ya keutamaan politik itu ada bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oke, keadilan baik, dan kemakmuran. baik, Kan kesejahteraan gitu. rakyat. Pak Sarip, jadi gimana suasana kebatinan dari Pak SBY sendiri setelah kemudian ada rencana pertemuan putra mahkota dan juga putri mahkota dari Mbak Puan dan Mas Ahy? Sejak dulu memang Pak SBY itu sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan PDIP. Dan sekarang beliau sangat senang sekali, tadi kita lihat juga statementnya, beliau sangat merespon dan sangat senang kalau memang komunikasi yang selama ini dijalin dengan bagus, kemudian dilanjutkan di era kepemimpinan Mas Ahy sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Ini beliau tentunya sangat senang sekali karena ini kan kalau kita berbicara tentang bangsa yang besar, Indonesia tentunya tidak mungkin dibangun oleh hanya satu partai saja. Jadi partai-partai besar dan partai-partai yang lain pun juga harus ada sering komunikasi untuk bagaimana menyatukan visi, bagaimana menyatukan misi ke depan. Dan kalau ada perbedaan, dipersempit perbedaan itu. Oke. Nah itulah makna daripada komunikasi. Nah kami tentunya sangat berterima kasih, Pak SBY juga sudah menggarisbawahi bahwa memang ini adalah satu momen yang bagus. Tapi harapan dari Demokrat setelah pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahy akan juga ada pertemuan Bu Mega dengan Pak SBY? Nah itu begini, Pak SBY sekarang itu kan sebagai Ketua Majelis Tinggi. Day by day politik itu sudah tidak in charge. Oke. Ya, nah saya juga melihat di posisi PDIP juga demikian. Oke. Ya kan? Nah tentunya kalau kita berbicara jangka panjang, bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, itu tidak tertutup kemungkinan pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah berprestasi, negarawan-negarawan yang sudah berprestasi, presiden-presiden yang sudah menunjukkan prestasinya, semuanya itu akan bertemu dalam satu forum. Oke, itu kan ideal banget ya, artinya memikirkan kesejahteraan bangsa, kemaslahatan bangsa. Tapi yang level praktikal, kalau menurut Pak Sarip mungkin nggak ini pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahy masuk dalam sebuah kerjasama politik ke Pilpres? Begini, kita belum tahu apa yang akan dibicarakan, tapi saya yakin bahwa mereka menyamakan persepsi bagaimana membangun bangsa. Oke. Itu jelas. Membangun bangsa untuk membangun koalisi ya? Membangun koalisi mungkin saya tidak tahu karena kita belum tahu. Kita nggak bisa berandai-andai. Nggak bisa berandai-andai. Tapi yang jelas. Tapi kalau harapannya gimana? Yang jelas sekarang ini PDIP kan juga sudah mengerti bahwa Partai Demokrat sekarang berada di koalisi perubahan dan persatuan. Oke. Dan saya juga melihat dari statement beliau bahwa mereka menghargai itu. Nah kami pun juga sebaliknya kami juga menghargai posisi PDIP. Nah sekali lagi tentunya
posisi masing-masing ini kita saling menghargai dan kami tetap konsisten di tim kecil 8 itu komunikasi berjalan terus dan sangat progresnya sangat bagus sekali. Artinya tidak ada sesuatu yang patut dikhawatirkan di koalisi kami. Nah, sekali lagi kita tunggu saja. Kita tunggu ya. Apa hasil pembicaraan kedua pemimpin muda ini yang menjadi harapan bangsa ke depan. Kita berbicara Indonesia yang lebih besar. Lebih baik dan lebih besar. Oke. Betul. Kang Saan, jadi kalau Kang Saan lihat, kalau olah pertemuan ini terjadi, antisipasi dari PKS dan Nasdem terhadap pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita pertama tentu ya kita berusaha semaksimal mungkin agar bangunan koalisi yang sudah dibangun antara Nasdem, Demokrat dan PKS ini kan tetap solid, tetap utuh, solid, tetap solid kan. Ini kan karena masing-masing yang terkait dengan kesepakatan itu kan sudah dituangkan semua. Yang terkait dengan soal calon wakil presidennya juga semua sudah sepakat diserahkan kepada calon presiden ke Mas Anies kan, siapapun yang dipilih oleh Mas Anies. Nasdem tidak mempersoalkan apakah yang dipilih nanti oleh Mas Anies dari internal koalisi ataukah dari luar koalisi, itu tidak ada masalah bagi Nasdem. Yang penting Mas Aniesnya merasa yakin dengan pilihannya bahwa ini bisa bekerja sama, ini yang terbaik dan ini mampu memberikan dampak elektoral ketika Pilpres dimulai. Jadi sekali lagi salah satu bentuk antisipasi kita dengan tidak punya praduga ya, kita ingin bahwa koalisi ini tetap solid. Solid ya? Itu aja. Oke, sebetulnya bagaimana sih ancaman Demokrat yang katanya akan mengevaluasi kalau AHY tidak segera dideklarasikan sebagai capres? Tunggu setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak Syarif, saya dengar beberapa elit Demokrat sempat quote-unquote mengancam akan mengevaluasi koalisi kalau kemudian cawapres dari Mas Anies tidak segera dideklarasikan. Sekarang udah pertengahan Juni dan belum ada. Apa yang terjadi sebetulnya? Jadi saya pikir kata-kata evaluasi itu adalah sesuatu yang lumrah di setiap isu. Karena bagaimanapun juga kami menginginkan pasangan Anies dengan siapa nanti yang ditunjuk oleh Pak Anies sendiri, kami menginginkan itu betul-betul bisa menang di Pilpres. Bisa menang? Bisa menang. Nah kalau bisa menang menurut Partai Demokrat siapa? Dan itu kembali semuanya sudah kami sepakati dengan koalisi bahwa itu diserahkan kepada Pak calon presidennya sendiri. Nah artinya apa? Kalau kita memiliki waktu yang cukup untuk kampanye, maka tentu akan lebih meyakinkan kepada semua konstituen kita bahwa pasangan yang diusung nanti itu akan menang. Jadi ini bukan hanya karena ingin seakan-akan mendesak, begitu, tidak. Dan ini betul-betul hanya sekedar evaluasi mengingatkan bahwa perlu segera untuk ditentukan. Supaya apa? Inilah aspirasi rakyat. Rakyat kami, maksudnya rakyat Partai Demokrat, dan rakyat yang kami temui, semuanya itu menginginkan agar betul-betul pasangan itu segera terbentuk. Dan itu adalah Anies Ahaye. Ya, gimana? Itu adalah Anies Ahaye. Oh enggak, belum tentu. Tergantung Anies. Tergantung Anies. Tapi Ahaye bukan harga mati. Oh enggak, kami tidak pernah mengatakan harus Ahaye. Iya, dan juga tadi Pak Sudirman Said dari tim 8 juga pernah mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan harus. Tidak pernah memaksakan. Semuanya kita sepakat, kita serahkan kepada calon presiden. Baik. Gitu. Tujuannya adalah kata-kata itu evaluasi agar mengingatkan kita ini harus menang. Harus menang. Ya, kita mau menang. Ya, baik. Itu, ya. Mas Aan, jadi apa yang ditunggu oleh Mas Anies untuk tidak segera mendeklarasikan? Kan mandatnya sudah diberikan kepada Mas Anies sebetulnya. Dan memang untuk memilih calon wakil presiden kan memang nggak gampang juga. Nggak gampang ya? Kan banyak faktor lah ya. Tapi Nasdem setuju kalau Mas Ahaye? Ya pokoknya selama Mas Anies setuju,
kita nggak ada masalah. Karena kita memang sudah menyerahkan sepenuhnya dari awal sejak kita deklarasi 3 Oktober, kita sudah menyerahkan sepenuhnya urusan calon wakil presiden itu ke Mas Anies. Maka siapapun nama yang keluar dari Mas Anies dan Mas Anies yakin dengan pilihannya, kita nggak akan persoalkan. Betul itu, memang fully mandat kepada Mas Anies, tanpa dikonsultasikan dengan Bang Surya. Kalau pasti Mas Anies juga akan sampaikan bahwa akan. Sekarang udah belum sih? Apa? Sekarang udah dikonsultasikan belum sih? Ya nama-nama kan sering didiskusikan lah ya. Tapi kan misalnya dipilih Mas Anies, misalnya siapa nanti, sekali lagi itu udah ada di Mas Anies semuanya. Yang pertemuan di pulau itu membahas apa? Semua banyak hal lah yang dibahas. Terkait soal pemenangan, terkait dengan soal partai, terkait dengan soal pemilu, semua banyak agenda lah yang dibicarakan. Tidak tunggal. Tapi betul nggak sih rumor-rumor di luar adalah Pak Surya lebih agak resisten dengan Mas Ahy? Enggak lah. Enggak ada itu. Enggak ada ya, itu rumor di luar aja ya? Itu rumor dan saya juga nggak pernah mendengar itu. Nggak pernah mendengar ya? Nggak pernah mendengar ada rumor misalnya Pak Surya agak resisten dengan Mas Ahy, enggak. Tapi kalau menurut Bang Saan, peluang untuk Mas Anies dan pasangan bakal cawapres yang bisa menang siapa kira-kira? Itu nanti Mas Anies lah yang paham betul. Dan juga nanti didiskusikan dengan partai. Jadi kita nggak bisa misalnya karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya, kita nggak bisa berandai-andai, oh ini cocok dengan Mas Anies kira-kira akan menang, oh ini kurang. Ya kita sepenuhnya kita serahkan ke Mas Anies karena memang sudah memberikan mandatnya ke. Oke, baik. Mas Umam, ini kan kalau lihat Demokrat lewat Pak Syarif dan Mas Aan dari Nasdem, fully mandat diserahkan kepada Mas Anies untuk memilih bakal calon wakil presiden. Anda sebagai pengamat politik, itu mungkin seperti itu? Dalam konteks mekanisme di piagam itu memang clear, diletakkan pada yang tertulis. Piagam yang tertulis. Tetapi tentu itu tidak akan lepas dari proses pertimbangan cukup panjang dari stakeholders, terutama pada elit-elit partai politik yang menjadi pengusungnya. Oleh karena itu, sepertinya saya menangkap ada gap komunikasi dari Anies Baswedan sendiri kepada elit-elit itu. Karena bagaimanapun juga gap komunikasi dalam arti untuk meyakinkan mereka bahwa meja The Forum Manuver. Nah, kalau misal memang tidak ada barrier, tidak ada resistensi di sana, sepertinya cukup lancar-lancar saja. Dan di level ini, kalau misal kita cermati Mas Budiman, sebenarnya begitu mudah. Kalau misal memang otoritasnya sudah diberikan kepada capres, tinggal semua nama-nama potensial diletakkan di sana. Tentukan indikatornya, mulai dari indikator elektabilitas, indikator logistik, indikator ideologi, indikator jaringan partai, indikator jaringan non-partai. Semua itu dihitung, termasuk aspek kerentanan. Punya nggak dia potensi kasus hukum? Punya nggak dia terkait dengan isu etika yang kemudian bisa mendelegitimasi dia selama proses pemilihan nanti? Semua itu dihitung dengan cukup mudah, dengan pembobotan skala berbasis itu teorinya kan memang gitu, tapi kan kelihatannya ada saling ngancam, mengevaluasi, melakukan ini, melakukan itu. Di level itu, saya berkeyakinan nama itu sudah ada, tetapi kemudian tinggal butuh keberanian dari capres dalam konteks ini Anies Baswedan untuk meyakinkan stakeholders itu. Kalau misal kemudian sudah diyakinkan, saya pikir tidak ada masalah. Nah, inilah yang kemudian ada situasi yang kemudian sepertinya terjadi goncangan kecil yang kemudian kalau tidak diantisipasi bisa menjadi besar, dan ini sepertinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman PDIP. Oke, Mas Umam, kalau Mas Umam baca ya, seandainya kemudian AHY tidak menjadi bacawa pres, sementara sekarang ada rayuan dari Mbak Puan untuk komunikasi, mungkin nggak kemudian Demokrat pindah? Kalau ditanya mungkin atau tidak, jawabannya mungkin. Mungkin. Bagaimanapun juga, memang ada aturan terkait dengan fatsun politik yang harus dihargai. Tetapi di dalam konsep umum terkait dengan koalisi itu our politics is about sharing, power sharing. Power sharing. Anda dapat apa? Who gets what? Kalau misal kemudian Nasdem misalnya mendapatkan leverage secara elektoral dari Mas Anies, karena bagaimanapun juga pengusung utama Mas Anies, kemudian PKS sudah mengajukan nama, Demokrat mengajukan nama, kalau misal PKS sepertinya ada nggak yang marketable secara politik? Kalau misal tidak ada, maka kemudian. Tapi jangan-jangan power sharing ini yang belum selesai? Power sharing ini barangkali sudah selesai atau sudah selesai, tetapi yang terpenting adalah meyakinkan stakeholders tadi itu. Itu yang masih jadi PR. Itu yang sepertinya masih ada barrier di sana. Nah, kalau misal hal itu terjadi, yang diperlukan itu karakter atau sikap leadership yang lebih firm, lebih assertif dari Anies Baswedan sendiri. Karena by regulation terkait dengan piagam koalisi, otoritasnya sudah diberikan kepada dia. Ini ibaratnya hak veto. Tetapi kalau veto itu tidak dilakukan, tidak digunakan, artinya there is something there. Oke.
Mas Jarod, saya ingin tanya, apakah kemudian ketidakpastian bacawa pres dari Mas Anies inilah kemudian yang membuat manuver Mbak Puan ngundang AHY? Saya ini pribadi ya berdoa supaya Mas Anies segera menyampaikan. Karena sudah lama sekali kan, sudah 7 bulan, ya kan, menyampaikan, gitu kan sudah solid, kan gitu tadi sampaikan sudah solid ya, kemudian sudah utuh, itu semakin disampaikan semakin baik. Kemudian kami tahu etika politik, kita di poros yang berbeda, di gerbong yang berbeda, ya. Makanya kami selalu menyampaikan, Bu Mega selalu menyampaikan bahwa ini bukan koalisi loh, ini kerjasama antar partai politik karena sistem kita sistem presidensial, kan gitu kan ya. Nah, hati-hati loh ya. Jadi dalam sistem kerjasama ini, meskipun kita berbeda poros, berbeda kereta, kan boleh kalau berkomunikasi misalkan dengan Partai Demokrat, dengan Nasdem, kan gitu kan, bukan melulu ketika berkomunikasi hanya sekedar membahas masalah capres cawapres. Ada yang lebih besar daripada itu, ya kan? Dengan cara seperti itulah kita memastikan bahwa jadi pertemuan Mbak Puan AHY bukan untuk menggoncang koalisi ya? Enggak ya? Untuk memastikan bahwa arah pembangunan kita itu berkesinambungan. Inilah yang kita bicarakan di Badan Pengkajian MPR, dan beliau ini adalah koordinator Badan Pengkajian MPR, saya itu ketua Badan Pengkajian, supaya arah pembangunan Indonesia itu berkelanjutan. Dari dari 10 tahun Pak Jokowi akan diteruskan, siapapun penggantinya, jangan pokar pasang. Makanya selalu kami sampaikan, kalau ada perubahan yang seperti apa. Karena perubahan itu bisa juga tidak baik juga, gitu ya. Dibongkar-bongkar, nggak jelas juga, gitu ya. Sehingga arah pembangunan kita itu jelas. Kenapa, Mas Budiman? Kita nggak ada GBHN loh, maka kita harus punya haluan negara. Sehingga arah Indonesia 2045 itu seperti apa? Inilah yang kita pikirkan. Sekarang maka ini enggak, sudah jadi dulu. Sehingga ini kita membutuhkan komunikasi dengan Mas AHY. Jadi komunikasi antar partai politik tetap dibutuhkan. Tapi sebenarnya nanti bagaimana dengan nasib koalisi perubahan dan persatuan setelah jeda berikut ini? Itu juga trennya cukup positif. Ada juga itu Mas Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, semuanya disebut. Ada Erick Thohir, ya, ada sampai disebut juga Pak Basuki, termasuk juga bakal calon presiden perempuan, kan disebut juga. Jadi tidak salah, memang itu nama-nama yang muncul, dan ini yang disebut, ya. Untuk bisa menentukan itu nanti. Mas Ganjar itu kan baru diputuskan baru 2 bulan, maka perlulah kita untuk memotret potensi-potensi bakal calon wakil presiden yang bagus-bagus ini untuk bisa meneruskan, melanjutkan apa yang sudah diletakkan Pak Jokowi selama 10 tahun. Impian besarnya adalah kesinambungan. Ya, betul. Mas Sarip, jadi kalau Pak Sarip lihat yang diharapkan dengan rencana pertemuan dari Mbak Puan dan Mas AHY tadi kan konteksnya adalah meneruskan kesinambungan pembangunan dari Pak Jokowi. Pak Sarip lihat dari Partai Demokrat seperti apa? Ya, kami dari Partai Demokrat itu kan untuk tahun 2024 ini memiliki tagline itu adalah perubahan dan perbaikan. Jadi apa yang sudah bagus dikerjakan oleh Pak Jokowi, tentu ini harus kita maintain, kita lanjutkan. Dan apa yang kami anggap itu perlu diperbaiki sesuai dengan ekspektasi rakyat yang kami jumpai sekarang, yang memberikan suaranya, pandangannya, dan harapannya, tentu itu kami akan adopsi untuk kami lakukan perbaikan di tempat-tempat tertentu, di poin-poin tertentu. Ya, yang paling banyak kan itu menyangkut tentang masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kami setuju menghargai apa yang sudah bagus, tetapi yang perlu kita lakukan perbaikan, ya, demi untuk agar bangsa ini lebih bisa live up dengan signifikan. Tentu itu perlu memerlukan perbaikan, memerlukan perubahan. Kalau spesifik soal ibu kota baru, ibu kota Nusantara, posisi Partai Demokrat ini termasuk program yang baik
atau program yang harus dikoreksi? Saya pikir idenya bagus. Idenya bagus? Idenya bagus. Mungkin timingnya yang perlu untuk kita lihat. Dan juga kita pada dasarnya tadi sudah saya katakan kalau memang itu bagus ya kita lanjutkan. Ya kan? Nah tentu semuanya ini sudah tercermin dalam sikap kami di paripurna sebelumnya yang menyangkut masalah IKN ini. Lagi-lagi kami mendukung semua program yang bagus. Tapi yang perlu untuk dilakukan perbaikan ya perlu kita lakukan perbaiki. Nah, baik. Mas Umam, Anda optimis bahwa pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahy akan menjadi deal politik antara PDIP dan Partai Demokrat? Setidaknya tawaran kerjasama dari PDIP kepada Demokrat ini akan menjadi ujian serius bagi soliditas koalisi perubahan. Karena bagaimanapun juga bacaan selama ini yang menilai misalnya bahwa Demokrat sepertinya nggak punya pilihan, Demokrat nggak mungkin kemana-mana. Ternyata per hari ini dengan adanya tawaran dari PDIP memungkinkan. Jadi politics is all about possibilities itu ternyata terjadi. Dan kemudian di saat yang sama, kalau misal kemudian kita lihat barangkali bukan di putaran pertama, tetapi apa yang dilakukan oleh PDIP adalah upaya investasi untuk masuk di putaran kedua. Kalau melakukan bacaan dari basis kekuatan elektoral per 1 tahun terakhir Mas, maka yang terkuat adalah Ganjar dan juga Prabowo dengan dinamika elektoral yang belum ada stabilitas di situ. Kalau misal memang itu kemudian terjadi yang lolos di putaran pertama, masuk di putaran kedua, maka yang paling memungkinkan, paling visible untuk didekati oleh PDIP saat ini, salah satunya adalah Demokrat. Karena dalam bacaan skema itu ada barrier secara ideologis dengan PKS dan juga dengan Nasdem. Sepertinya ada situasi per kemarin Mas yang sepertinya agak ada resistensi di sana yang belum terselesaikan antara PDIP dengan Nasdem. Maka yang paling visible, paling memungkinkan didekati adalah Demokrat. Nah di level ini maka kemudian doktrin lama bahwa the enemy of my enemy is my friend. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Nah di situ nanti akan kita buktikan. Dan itu adalah kepentingan ya? Dan itu adalah kepentingan. Thank you Mas Umam, Mas Saan, Mas Jarod, dan Pak Syarif Hasan. Panggung depan politik bangsa ini kian ramai. Elit politik bermanuver ke kiri, ke kanan. Rayuan politik diumbar ke semua jurusan guna memperebutkan tiket menuju ke kekuasaan. Tontonan panggung depan itu menyampaikan satu pesan dalam politik, tiada lawan dan kawan abadi selain kepentingan. Padahal publik ingin mendengar gagasan bagaimana mengatasi korupsi yang menawan bangsa ini, korupsi yang memiskinkan, dan korupsi yang memperlebar kesenjangan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.